Karena suka membaca. Lagi-lagi Idun terlambat bangun pagi. Tentu saja ia harus buru-buru mandi dan berganti pakaian. Percuma saja tergesa-gesa Dun, kereta penjemput pekerja istana baru saja berangkat, ujar Bu Nayang di pintu kamar. Tidak apa-apa Bu, aku jalan kaki saja, timpal Idun. Iya, tapi kamu bisa terlambat sampai di istana. Pantas saja Pak Doran hanya memberimu pekerjaan sebagai tukang sapu istana saja, ujar Bu Nayang kesal. Sudah berulang kali kuperingatkan, jangan suka membaca hingga larut malam. Tukang sapu istana sepertimu tidak perlu membaca seperti pustakawan atau tabib, lanjut Bu Nayang. Idun tidak menimpali. Baginya belajar membaca adalah hal yang penting, tidak peduli pustakawan, tabib atau tukang sapu istana seperti dirinya. Idun segera meninggalkan tempat tinggal para pekerja istana. Jauh dari atas bukit, ia melihat titik hitam di bawah bukit. Rupanya kereta penjemput telah jauh sekali perginya. Percuma saja bila ia lari mengejarnya. Idun memutuskan untuk menempuh jalan pintas melalui hutan. Bila ia terlambat pergi ke istana, ia selalu melalui jalan itu. Pertama kali melewati jalan itu, Idun memang merasa takut. Tetapi kini tidak lagi. Ia berjalan sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Idun merasa dirinya diikuti seseorang. Ia segera menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Tampaklah olehnya seorang anak perempuan, berdiri dengan wajah cemas. Siapa kamu? Mengapa berada di sini? Kau tampak cemas, ada apa? Tanya Idun bertubi-tubi, seraya mendekati anak perempuan itu. Namaku Age. Aku tinggal di hutan ini bersama nenekku. Nenekku saat ini sedang sakit keras, jelas Age. Kalau begitu akan aku panggilkan tabib untuk mengobati nenekmu. Idun menawarkan bantuan. Tidak perlu, yang kubutuhkan bukan tabib, tapi orang yang bisa membaca. Idun tercekat kaget, kebetulan aku bisa membaca kok. Sungguh, oh, beruntung sekali aku. Ayo, ikut denganku. Age melangkahkan kakinya diikuti oleh Idun. Sebenarnya, nenekku seorang tabib terkenal. Beliau pernah bekerja di istana. Karena sudah tua, beliau berhenti bekerja. Nenek ingin mewariskan ilmunya padaku, tapi aku tak bisa membaca. Aku malas belajar membaca, apalagi kitab-kitab nenek sangat tebal. Kini saat nenek sakit, aku tak bisa menolongnya, tutur Age. Kenapa nenekmu tidak mengobati penyakitnya sendiri? Tanya Idun heran. Mata nenek sudah rabun, umurnya saja sudah 100 tahun lebih. Nah, itu rumahku, tunjuk Age. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah berdinding kayu. Rumah mungil yang sederhana. Age segera membuka pintu dan mempersilahkan Idun masuk. Idun melihat seorang nenek terbaring lemah di atas dipan. Age mengambil salah satu kitab dari sebuah rak kayu berukir yang masih kokoh. Ini kitab yang harus kamu baca. Lalu di lemari itu ada beberapa kendi berisi ramuan yang harus kamu pilih sesuai dengan petunjuk kitab, ujar Age seraya menyerahkan sebuah kitab kepada Idun. Idun segera membacanya. Tidak lama kemudian Idun mulai bekerja mencampurkan ramuan-ramuan yang ada di dalam kendi-kendi.
Kemudian ia mencampurkannya dengan secangkir air matang. Idun memberikan ramuan itu kepada Nenek Age. Nenek Age pun meneguknya sampai habis. Tubuhku terasa lebih segar sekarang. Siapa namamu nak? Tanya Nenek Age dengan suara yang masih lemah. Namaku Idun, tukang sapu istana, jawab Idun dengan sopan. Tak kusangka seorang pekerja sepertimu dapat membaca. Tampaknya kau berbakat menjadi seorang tabib, Dun. Apakah kau mau? Tanya Nenek Age lagi. Tentu saja aku mau, jawab Idun. Kalau begitu datanglah ke sini setelah bekerja, untuk mempelajari kitab-kitabku. Sekaligus mengajari Age membaca. Oh, tapi pekerjaanku terlalu banyak. Terkadang sore hari baru selesai. Lagi pula, aku tak punya kuda untuk mencapai tempat ini dengan segera. Tidak perlu khawatir, sahut Age, sambil mengambil sebuah sapu lidi. Ambillah sapu ini. Bila kamu naik sapu ini, ia akan terbang melebihi kecepatan seekor kuda ke tempat yang kamu tuju. Bila sapu ini kau angkat tinggi-tinggi, ia akan mengumpulkan sampah-sampah di sekitarmu. Sampah-sampah itu akan terkumpul di hadapanmu. Terima kasih. Idun sangat senang. Tiba-tiba ia teringat akan pekerjaannya. Astaga, aku harus segera berangkat ke istana. Iya, silahkan, pakai saja sapumu itu, sahut Age. Idun menaiki sapu itu, dan seketika, sapu itu pun membawa Idun terbang ke langit, kemudian berhenti di suatu tempat yang tersembunyi. Idun tidak ingin orang lain mengetahui tentang sapu tersebut. Ia segera berjalan memasuki istana yang tak jauh dari tempat ia berhenti. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Idun langsung menuju ke tempat kerjanya. Untung Pak Doran, pengawas para pekerja istana, tidak melihatnya. Akan kucoba keajaiban sapu ini sekali lagi, gumam Idun. Diangkatnya sapu itu tinggi-tinggi. Benar-benar ajaib, sampah-sampah di sekitarnya itu langsung menggunung di hadapannya. Dengan sapu ajaib itu, Idun dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Setelah selesai, ia menuju ke rumah Age dan neneknya. Setahun kemudian, Idun sudah menguasai ilmu pengobatan. Age pun sudah lancar membaca dan menguasai sedikit ilmu pengobatan. Kala itu, raja terserang penyakit yang membuatnya tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Beberapa orang tabib sudah berusaha mengobati raja, tapi tidak satu pun yang membuahkan hasil. Idun pun lalu ikut berusaha mengobati sang raja. Ternyata ramuannya dapat mengobati penyakit raja. Ia pun diangkat menjadi tabib istana, termasuk Bunayang. Bagaimana kau dapat mengobati penyakit Baginda Dun? Tanya Bunayang heran. Mudah saja Bu, karena aku suka membaca, jawab Idun. Jawaban itu selalu dikatakannya bila ada orang yang bertanya kepadanya. Dengan harapan, mereka akan suka membaca seperti dirinya.